warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Fadila, NIM D 2019-3022 dari program studi Bimbingan Konseling Islam 1, ingin memaparkan hasil dari laporan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan di KUA Bangsal Sari bersama teman-teman dari kelompok 10. Nah, jadi praktik kerja lapangan atau PKL yang saya ikuti bersama teman-teman ini dilaksanakan mulai dari tanggal 17 Januari sampai 17 Februari 2022. Nah, kami sebagai kelompok 10 itu ditugaskan di KUA Bangsal Sari, di mana satu kelompok ini terdiri dari 4 orang. Nah, pada laporan kali ini saya akan menyampaikan 6 poin, yaitu yang pertama terkait dengan rencana program kerja yang sudah kami rencanakan dan laksanakan. Lalu yang kedua yaitu 8 aspek tupoksi mana saja yang sudah kami lakukan. Yang ketiga, apa materi yang bisa kami pelajari dan kami terapkan setelah melaksanakan kegiatan PKL ini. Yang keempat, materi apa yang kami peroleh dari kampus dan dibawa ke masyarakat saat kegiatan PKL kemarin. Yang kelima, yaitu kendala yang kami alami. Dan yang keenam atau yang terakhir itu evaluasi. Nah, jadi yang pertama yaitu rencana program kerja dari kelompok kami. Nah, adapun program kerja yang kami laksanakan itu sebelumnya kami sudah rencanakan dengan mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya yaitu saat kami melakukan pembekalan oleh pihak fakultas yang dilaksanakan di Gedung Kementerian Agama Jember, itu salah satunya Bapak Kasibimas Kemenak Jember itu memberikan tugas. Yang pertama yaitu kami disuruh mencari tahu apakah program kerja yang dilaksanakan oleh KUA Jember yang biasanya dilaksanakan oleh penyuluh itu berjalan dengan semestinya atau tidak, karena penyuluh ini kan memiliki 8 aspek. Nah, apakah 8 aspek itu sudah dilaksanakan atau tidak, terlaksana atau tidak? Nah, itu kami disuruh mencari tahu itu. Lalu yang kedua yaitu ada sosialisasi terkait dengan pencegahan pernikahan usia sekolah yang dilaksanakan di sekolah sekitar KUA tempat kami ditugaskan, di mana di sini kami ditugaskan di KUA Bangsal Sari. Nah, jadi agar proses atau pelaksanaan praktik kerja lapangan ini dapat berjalan secara lancar, kami fokuskan rencana program kerja kami terhadap 2 tugas yang diberikan oleh Bapak Kasibimas sebelumnya, yaitu melakukan kegiatan atau program kerja yang sudah dilaksanakan oleh penyuluh, di mana kita nantinya itu mengikuti kegiatan penyuluh pada kampung binaan. Lalu yang kedua itu melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan di sekolah sekitar KUA Bangsal Sari. Nah, adapun bentuk pelaksanaan dari program kerja kami yang pertama yaitu kami mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh di kampung binaan. Nah, salah satunya itu di Masjid Baitul Mazni dan Masjid Nurul Hidayatil Hasanah, di mana di sana kami itu memberikan tausiah terkait dengan keluarga sakinah, sehingga kami juga melaksanakan aspek pembinaan keluarga sakinah ini melalui tausiah tersebut, begitu. Nah, lalu yang kedua terkait dengan pemberian sosialisasi pencegahan pernikahan usia sekolah itu kami laksanakan di SMK Nurina dan SMK Ma'arif Bangsal Sari. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 2 program kerja yang kami rencanakan itu dapat saya katakan berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar sebagaimana yang kami rencanakan sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu dari 8 aspek tupoksi penyuluh itu mana saja yang kami laksanakan. Nah, itu dalam melaksanakan program kerja yang pertama yang mencari tahu kegiatan atau program kerja apakah berlangsung dengan semestinya atau tidak di kampung binaan, itu kami di sana juga melaksanakan pemberantasan buta aksara Al-Quran. Dan di sana kami mengajari para lansia, ibu-ibu lansia untuk belajar mengaji.
Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa dari 8 aspek tupoksi penyuluh yang sudah difokuskan tersebut, kami melakukan 2 aspek. Yang pertama yaitu pembinaan keluarga sakinah melalui tausiah dan sosialisasi kepada para remaja. Yang kedua yaitu pemberantasan buta aksara Al-Quran yang kami laksanakan di Masjid Nurul Hidayatil Hasanah. Nah, lalu yang ketiga yaitu materi yang kami pelajari dan yang bisa kami terapkan. Sebenarnya banyak sekali materi yang bisa kami pelajari dan kami terapkan karena selama proses atau kegiatan PKL ini berlangsung, kami banyak belajar dari banyak hal yang juga di sini dalam proses kami belajar tersebut kami juga ikut belajar lagi. Nah, contohnya seperti ketika kami memberikan sosialisasi pencegahan pernikahan usia sekolah kepada para remaja di sekolah. Nah, itu kami khususnya saya itu banyak belajar terkait dengan pencegahan pernikahan usia sekolah tersebut gitu. Contohnya bahwa pernikahan usia dini itu banyak sekali membawa dampak negatif terhadap kehidupan berumah tangga atau diri sendiri. Contoh dari aspek kesehatan, aspek ekonomi, lalu aspek sosial. Itu apabila pernikahan dilakukan secara kita belum siap mental, maka banyak sekali hal-hal atau dampak-dampak negatif yang dapat terjadi. Nah, kami selain itu saat kami melakukan tausiah, itu kami juga banyak belajar karena kami menyampaikan tausiah kepada ibu-ibu yang mana mereka lebih tua. Nah, disitulah kami belajar bagaimana kami cara berkomunikasi dengan para lansia tanpa terlihat mengajari mereka. Jadi, selain kami mempelajari apa yang kami akan berikan kepada para lansia ini atau kepada para siswa di sekolah tersebut, kami juga belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar dengan mereka. Nah, lalu yang keempat yaitu materi yang kami peroleh dari kampus dan dibawa ke masyarakat. Nah, karena saya mahasiswa fakultas sendiri, jadi materi yang dari fakultas dakwah yang dapat saya bawa ke masyarakat yang selama ini dipelajari di kampus, yaitu salah satunya ada ilmu dakwah, retorika dan teknik hitobah, dan juga akhlak tasawuf. Nah, di ilmu dakwah dan retorika ini kami kan diajari untuk bagaimana cara berbicara di depan audiens, bagaimana cara kita menyampaikan pesan-pesan dan bisa diserap oleh audiens tersebut. Lalu ada akhlak tasawuf, di mana akhlak tasawuf ini merupakan upaya melatih jiwa kita dengan berbagai kegiatan yang dapat membawa pengaruh kepada kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah gitu. Jadi banyak sekali teori yang saya dapat dari kampus dan diterapkan saat PKL kemarin. Lalu dari program studi bimbingan konseling Islam sendiri, saya belajar seperti psikologi sosial, keterampilan komunikasi konseling multikultural, kode etik, konseling anak remaja, konseling lansia gitu. Jadi banyak sekali yang dapat saya pelajari karena contoh dalam konseling anak dan remaja saya mengetahui bahwa remaja memiliki karakteristik yang berbeda. Setiap jenjang umur manusia itu memiliki karakteristik dan tugas perkembangan yang berbeda, sehingga cara kita menangani masalah pun juga harus mempertimbangkan dari aspek umur tersebut. Nah, contoh juga dari kode etik, di mana kita diajarkan untuk tahu batasan-batasan mana saja yang kita lakukan saat kita berhadapan dengan orang lain begitu. Dan juga contohnya konseling multikultural, di mana kami diajari
bahwa latar belakang yang kami miliki saat bertemu dengan orang lain itu bisa saja berbeda. Contoh dari agama, usia, suku, atau yang lainnya itu bisa saja berbeda, sehingga dari cara kita berkomunikasi itu juga harus mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. Nah, lalu yang kelima yaitu kendala yang kami alami. Nah, kendala yang kami alami saat kami melakukan PKL ini itu salah satunya adalah kendala bahasa, di mana pada KUA Bangsal Sari ini banyak sekali orang yang dalam berkomunikasi itu menggunakan bahasa Madura. Akan tetapi dari kelompok kami itu tidak bisa bahasa Madura. Jadi bagaimana caranya kami komunikasi itu juga mempengaruhi cara kita menyampaikan atau melaksanakan program kerja yang sudah kami buat tersebut. Sehingga contoh di Masjid Nurul Hidayatil Hasanah, di mana lansia di sana itu sepenuhnya menggunakan bahasa Madura. Nah, jadi sulitnya juga mereka itu kesulitan memahami bahasa Indonesia. Jadi kami tidak bisa melakukan tausiah sebagaimana yang kami lakukan di Masjid Baitul Mazni. Nah, itu. Jadi kami juga melakukan komunikasi dengan sedikit bahasa-bahasa isyarat yang mudah dimengerti mereka. Ya, itu kendala yang terbesar yang kami miliki saat kami melakukan kegiatan praktik kerja lapangan kemarin. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, di sini evaluasi yang kami lakukan itu biasanya kami peroleh dari kegiatan awal yang kami lakukan. Contoh saat melakukan kegiatan sosialisasi di SMK Nurina, di mana di sana itu kan alat yang kami gunakan itu kurang memadai. Jadi di sini kami berencana untuk menyiapkan alat dari kami sendiri, begitu. Lalu ada pula contoh saat menyampaikan tausiah juga. Nah, di sini kami saat awal kegiatan itu tidak ada rencana ataupun gambaran mengenai kegiatan yang akan kami lakukan sebelumnya. Nah, sehingga pada tausiah berikutnya itu kami melakukan pembagian tugas. Contoh ada yang melakukan tausiah, ada yang menjadi MC, ada yang juga menjadi pembaca surat Yasin. Jadi kami pada kegiatan kedua itu melakukan pembagian tugas, tidak seperti kegiatan pertama yang kami tidak menyiapkan apapun atau rencana apapun. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.